Nabarnya wa'ilmu wala yuqalutas. Wa'ilmu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuqalu dan tidak bisa dikatakan. Ilmu Allah ta'ala itu muktasabun dengan berusaha, berusaha. Tetapi maka ikutilah sabilal haqi, jalan yang benar, yaitu jalannya ahli sunnah wal jamaah, wa tarafir riyadi, dan buang kata keraguan seperti pemahaman mutasawwif. Wa qawluhu wa ilmuhu, dan perkataan musannaf wa ilmuhu maktufun diatofkan ala wujudi, atas kata wujud. Ayo wajibnya itu wajib kepada Allah Ta'ala ilmu sifat ilmunya. Wa maqalahu syarih, dan apa yang telah mengatakan syarah bahwa ilmu makna yaitu menempati artinya lahir ikhram, bukan menempati dalam ikhram. Karena takut dengan nabi sebagaimana yang telah lalu bersamaan. Wahwa, dan dia sifat ilmu itu sifatun azaliyah, sifat azaliyah yang azali, tidak berpermulaan, muta'alliqun yang berhubungan, yang sasarannya bijami'il wajibati, dengan semua hal-hal yang wajib, wal jaizati, dan yang jaiz, wal mustahilati, dan yang mustahil, ala wajib ihadati, dengan cara meliputi, ala atas sesuatu dia yang berada dengan sifat itu dengan ma min ghairi sabti khofa'in, tanpa didahului dengan kesamaan. Wa qawluna muta'alliqun, adapun perkataan kami yaitu kata-kata muta'alliqun bijami'il wajibat ila akhirih, sampai akhirnya. Fihi isyarat, pada perkataan itu adalah memberikan petunjuk ila ta'alluqil ilmi, pada ta'alluqnya sifat ilmu atau sasarannya sifat ilmu, bijami'il asya'i, dengan semua hal-hal, ta'alluqan tanjisian, dengan ta'alluq tanjisi qadimannya. Artinya berhubungan dengan hal-hal yang telah diketahui, yang terlaksana sebelum makhluk wujud, itu namanya ta'alluq tanjisi. Wa ya'lamu, maka mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala al-asya'a, segala hal, azalan, pada zaman azal, pada zaman yang tidak ada permulaan. Alam mahya, sesuai dengan hakikatnya. Wa qawmuha, dan adanya sifat itu, al-asya itu wujidat fil madi, sudah diadakan pada masa lampau, atau mawjudatan, atau diadakan fil hal, pada masa sekarang, atau
Lalu itu tabayuran tidak menentukan perubahan. Kita ambil pada ta'alumnya seperti itu. Wal mutabayyiru maka yang berubah innama huwa sifatul ma'lum, hanya saja sifatnya yang diketahui. La ta'alum ini bukan ta'alumnya sifatnya. Lalu nyambung lakinnal haq, itu tadi khilafiyah, baru dijawab lakinnal haq, tetapi yang benar annahu laisa, bahwa sesungguhnya laisa tidak ada lagi illa ta'amulun rajisiyun kecuali ta'amul rajisiyun. Yang maka mengetahui Allah, maka mengetahui bahwa Allah yang maha menguasai al-asya, segala sesuatu, azalan pada zaman dahulu yang tidak ada permulaannya, ijmalan hal-hal yang global, wa tafsiran dan hal yang terperinci. Yang dan mengetahui Allah al-kulliyati pada hal-hal yang secara global, wal juz'iyati yang secara detail. Wa kafara dan telah kafir al-falasifah, orang-orang ahli falsafah, haitsu an-kafir sekiranya mengingkari mereka ilmahu ta'ala, mengetahuinya Allah Ta'ala bil juz'iyati pada hal-hal yang detail, yang kecil-kecil. Kama kafara sebagaimana kafir mereka diingkari fuduzil alami, dengan mengingkari bahannya alam, wa hasbil jasad, dan dibandingkannya jasad di pada masa. Faqad kafar, maka telah kafir misalnya dengan tiga hal, kama qala ba'duhum, sebagaimana telah mengatakan sebagian ulama, misalnya dengan tiga hal. Kafar telah kafir al-falasifah, orang ahli falsafah, al-hidayah mengalami idhan kafir, ketika karena mereka mengingkarinya, wahiyah hakon, dan sedangkan dia adalah benar, mustahilatan yang menetap, yaitu ilmu juz'iyyin, mengetahuinya Allah dengan hal-hal yang detail. Hudud awali, yaitu bahannya alam, kasrul li'ajasadin, digiringnya makhluk li'ajasadin, dengan jasad-jasadnya, wakana mayyitatan, adalah sebelumnya adalah telah mati. Sifat yang ke-9 yang merupakan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu sifat ilmu. Ilmu itu artinya pengetahuan atau mengetahui. Allah wajib memiliki sifat ilmu, yaitu mengetahui. Maka Allah mustahil sifat al-jahl, sifat tidak mengetahui atau bodoh. Sifat ilmu dalam definisi kitab Al-Fatihah ini disebutkan, yaitu sifat yang tidak ada permulaannya, yang dahulu qadimun, yang objeknya, sasarannya adalah untuk mengetahui semua yang wajib-wajib, yang jaiz dan yang mustahil, dengan cara melingkupinya secara menyeluruh sesuai dengan sebenarnya, tanpa
Yang objeknya Allah mengetahui itu semua yang wajib dan yang jaiz dan mustahil. Dikatakan sifat ilmu ini mempunyai ta'alluq tanjisiqotin istilahnya. Artinya berhubungan dengan hal-hal yang telah diketahui, yang telah terlaksana sebelum makhluk wujud. Allah mengetahui yang wajib-wajib seperti Allah mengetahui zatnya sendiri dan sifatnya. Allah mengetahui bahwa zatnya itu maha qadim dan wajib wujud, artinya tidak ada yang mewujudkan. Beda dengan makhluk, ada yang mewujudkan, ada yang manusia karena ada yang mewujudkan itu Allah Ta'ala melalui cara ada berhubungan suami istri, maka lahir seorang anak, berarti ada yang menentukan, ada yang menentukan. Artinya ta'alluqnya kepada zatnya Ta'ala sendiri, Allah mengetahui tidak mungkin tidak ada, tapi ada, dan zatnya itu tidak ada di mana-mana. Tidak perlu tempat, tidak didahului oleh waktu, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya itu maha luas tanpa batas. Itu artinya yang disebut dengan ta'alluqnya dengan yang wajib. Allah mengetahui zatnya sendiri, sifatnya sendiri. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada, itu disebut namanya wajibatul wujud. Ta'alluqnya dengan sifat mustahil, objeknya dengan sifat mustahil, bahwa Allah mengetahui yang mustahil seperti sekutu Allah Ta'ala, itu mustahil. Mustahil ada Tuhan lain. Mustahil ada makhluk yang menciptakan virus corona gitu. Itu yang menciptakan ya Allah Ta'ala gitu ya. Tidak ada satu hal yang di dunia ini terlepas dari ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada satu hal yang ada di alam ini terlepas daripada pengawasan Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa keluar dari alamnya Allah, itu tidak bisa. Mustahil gitu. Maka yang bikin menghidup itu Allah, yang bikin mati juga Allah. Allahul muhyi wallahul mumitu. Allah yang bikin hidup itu pun kita tidak tahu bagaimana awalnya cara hidup itu. Sampai umur sekarang ini kan. Umurnya Fadil 32. Berapa? 33. Oh 23. Oh. Bukan 33, bukan. Kok seperti udah 33? Belum lagi dipasang jambangnya. Waktu dia SD sama-sama si Madan, ya kan? Ya. Pulang panjang-panjangan kencing misalnya. Ya. Tidak memikirkan sekarang ini hidup ini bagaimana. Sampai sekarang ini, kok bisa saya ini ngaji Tuhfatul Murid, padahal sekolahnya jurusannya hukum. Hukum apa namanya? Hukum positif. Oh. Kalau kalian kan hukum negatif. Ya.
Tidak tahu caranya. Kalau tanya, cobalah. Nanti bagaimana caranya nanti kamu sesudah nikah? Apakah kamu begini dan begitu? Itu kan rencana begini dan begitu. Kalau mau rencana dulu, mau lahir ya di Makkah. Aku mau lahir di Makkah sajalah katanya kan. Nah, kalau di Medan ini aku mau lahir di Jalan Diponegoro. Jadi anaknya orang kaya gitu ya. Gitu. Ini lahir di Siborong-Borong, ya dekat Babi misalnya. Misalnya, ya kita nggak berkehendak, Allah yang menghidupkan itu. Jadi yuhyi wa yumit, dan nanti meninggal dunia kita pun nggak tahu bagaimana nanti cara di kuburan itu ya katanya. Apa di kuburan itu ada main game gitu. Gitu ya. Karena tiap hari asik main itu aja gitu ya. Nggak tahu, itu urusan Allah Ta'ala. Nah, makanya jangan takut kali sama corona itu ya. Takut boleh karena namanya manusia ya. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani gitu ya. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani gitu ya. Gitu. Allah mengetahui sekutu Allah itu mustahil, tidak mungkin wujud. Tidak mungkin ada yang Tuhan lain. Kalau seandainya ada Tuhan lain, pasti akibatnya terjadi kerusakan di bumi ini. Satu menginginkan bumi bulat, satu menginginkan lonjong aja katanya kan. Kalau misalnya saling bertentangan nggak jadi, gaduh dulu kita gitu ya. Nggak mungkin ada Tuhan gaduh, ya. Beda Tuhan batu itu ya. Tuhan yang batu banyak-banyak, yang besar biasanya menguasai yang kecil gitu ya. Itu kayak preman itu, yang besar menguasai yang kecil-kecil, maka yang kecil itu asik setor aja gitu ya. Kalau yang besar asik sok-sok paten gitu ya. Kalau ada Tuhan lain misalnya sepakat juga, kok ada Tuhan kok kesepakatan. Satu bagian Indonesia bagian timur misalnya ya. Satu Indonesia bagian barat. Berarti ada kelemahan, enggak mustahil itu. Padahal Tuhan itu sifat kesempurnaannya maha tinggi, maha besar, tidak kekuasaannya luas tanpa batas gitu. Maka Allah mengetahui bahwa mustahil, yang mustahil itu seperti sekutu Allah gitu. Allah mengetahui sifat jaiz bahwa semua yang diketahui yang sudah diwujudkan itu Allah Maha tahu, bahkan yang belum diwujudkan itu juga Allah Maha tahu. Itu namanya ta'alluqnya sifat wajib, ilmu pada sifat wajib, jaiz dan mustahil. Yang belum wujud pun, belum ada pun Allah sudah Maha tahu. Yang gaib pun Allah Maha tahu. Maka ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi semua perkara-perkara yang global dan yang detail, yang disebut dengan yang kulli dan juz'i. Jadi ta'alluqnya sifat ilmu itu tiga, kepada wajibat dan jaizat dan mustahilat. Meliputi semuanya tanpa didahului oleh samar. Artinya Allah dari zaman dulu azali, tidak ada permulaannya, itu sudah mengetahui dan tidak didahului dengan tidak tahu dulu. Beda dengan makhluk. Makhluk itu
asalnya tidak tahu apa-apa, maka manusia lahir itu kan nggak tahu apa-apa. Masa lahir terus dokter gitu. Masa lahir terus cengenges mau kemana Pak? Kata saya kan gitu. Gitu. Ya. Ya mana mungkin ada anak bayi lahir terus kumisan gitu ya. Loh kok belum dicukur ya anak kumisnya, kata saya kan gitu. Ya. Ini ganteng ini Pak, kata saya kan. Begitu ngomong kayak gitu ketakutan semua, ini bayi kurang ajar ini katanya. Ya. Melawan dia sama bapaknya gitu. Makanya Allah menjelaskan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu menentukan bahwa kalian dikeluarkan dari perut ibunda kalian itu la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Lahir nangis begitu. Lahir gitu. Gitu ya. Baru senang mamaknya. Mamaknya senyum, bapaknya senyum. Anaknya nangis gitu ya. Gitu. Kalau meninggal nanti ya, bapaknya nangis, mamaknya nangis. Kalau dia baik, tersenyum dia karena dia baik. Kalau ada orang meninggal yang lain pada umumnya ketawa, itu berarti yang meninggal itu nggak bagus. Mampus dia kan, ketawa kakak kan, gitu ya. Bang, itu udah ada meninggal bang. Siapa katanya kan? Itu yang sering lewat sini, yang ditutup mukanya nggak nampak itu, gitu misalnya ya. Oh udah katanya kan. Udah jadi meninggalnya, gitu, gitu ya. Ya syukurlah misalnya ya, nggak ribut di sini katanya kan. Berarti nggak senang ngomongnya ya. Tapi kalau orang menangis semua ditinggalkan, nah ini berarti menunjukkan orang baik. Dan menangis itu pun ada dua, ada menangis ecek-ecek namanya air mata buaya. Ya. Pigi gitu ditangisi, terus kamar mandi terus ceceknya aku gitu. Ya, itu namanya air mata buaya. Makanya jangan pauk kali kau jadi orang nangis itu pun tengok orang itu. Ini nangis betul apa enggak ya? Makanya air matanya tengok panas apa dingin gitu. Air matanya panas, betul-betul ini ya. Air matanya kok dingin, menangis ecek-ecek ini air mata buaya ini gitu ya. Orang yang air mata buaya ini bahaya. Dia sebenarnya nggak nangis tapi nangis setelah dapat uang misalnya, ketawa-ketawa dia. Setiap kita pada umumnya lahir nggak tahu apa-apa, baru belajar dikasih tahu. Minpat kama zaman dulu ya, takpat kata memdomamu matamu gitu ya, gitu ya, gitu ya. Zaman dulu gitu ya, kalau Iqra kan nggak kayak gitu. Orang udah pandai diajari Iqra, yang ngajari si Madan. Ya, dibaca itu mempat kama, katanya, dapat kata memdomamu, matamu, katanya kan. Ya, lu kok kayak gitu katanya. Aku sudah pandai bang, katanya kan. Quran aja gitu ya. Baru pindah Al-Quran. Inilah aku baca. Alama, katanya. Alif lam mim dibaca alama. Karena belum tahu guru membacanya. Makanya perlu guru membaca dulu, baru didengarkan. Itulah ilmu. Ada guru. Ilmunya orang itu ada gurunya. Ada yang mewujudkan ilmunya. Ada pencipta ilmu. Pengarang ilmu, maksudnya yang betul-betul dialah yang membuat secara disiplin ilmu itu ada gitu. Walaupun memang secara umum sudah ada ilmu tauhid itu ya dari Al-Quran turun ada gitu. Dari zaman Nabi
Nabi Adam terus sudah ada karena semua agama itu tauhid gitu. Tapi kemudian dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah pencipta ilmunya tauhid adalah Syekh Abu Hasan al-Asy'ari, itu dialah yang memang secara khusus mengumpulkan disiplin ilmu itu, definisi ilmu itu gitu. Beda dengan ilmu Allah Ta'ala, tidak ada permulaannya dan kemudian tidak seperti ilmunya makhluk. Maka beda ilmunya Allah dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah Ta'ala itu segala hal diliputinya. Beda dengan yang dikatakan di sini orang ahli falsafah sampai dikatakan kafir karena tiga hal. Pertama, ahli falsafah itu tidak mengakui bahwa Allah itu mengetahui yang kecil-kecil. Dia katakan Allah itu yang tahunya yang besar-besar saja, yang kecil-kecil itu nggak tahu. Sehingga dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah dihukumi kafir seperti itu. Itulah bedanya filsafat Islam dengan yang tidak Islam. Kalau filsafat Islam itu 3 prinsip ini berbeda. Yang pertama, filsafat secara umum meyakini alam itu qadim, alam itu dulu, alam itu azali. Dalam ilmu tauhid mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan filsafat Islam bahwa Allah yang mewujudkan yang ada, maka yang mewujudkan lebih dulu daripada yang diwujudkan. Dan tidak mungkin yang ada mengadakan yang ada. Mungkin apa enggak yang tidak ada mengadakan yang ada? Tidak mungkin. Maka yang ada mengadakan yang ada. Sehingga yang ada itu lebih dulu daripada yang diwujudkan, daripada yang asalnya tidak ada. Maka kata ada lebih dulu daripada kata tidak ada. Maka kata tidak ada didahului dengan kata ada, gitu ya. Gitu dulu ya. Maka alam itu kalau dikatakan qadim itu salah. Sebab yang qadim itu adalah Allah yang menciptakan. Sehingga Allah berfirman wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kayak gitu ya, nanti kalau ditanya sama pendeta ya, si Fitri mana tahu nanti ya lawan pendeta gitu ya. Tunjukkan saya Tuhanmu, bagaimana sebenarnya? Ya Tuhan saya Allah, itu ditunjukkan dalam Al-Quran dan Allah itu maha dahulu. Bagaimana maksudnya? Adanya alam ini karena diadakan oleh Tuhan yang disebut dengan Allah. Gitu. Maka tentu yang ada, yang mengadakan yang tidak ada. Maka yang ada, yang mengadakan itu lebih dulu daripada yang ditiadakan, yang asalnya tidak ada menjadi ada gitu. Oh kayak gitu ya katanya kan gitu. Ya udahlah saya beriman gitu ya. Udah umurnya udah 65 misalnya, kamu mau jadi istriku katanya kan, misalnya aku masuk Islam lah katanya kan ya, tengok bapak punya apa gitu ya, sawitku banyak katanya kan, nah, tengok surat-suratnya semuanya, ya udah berapa tahun lagi meninggal kan gitu kan. Suntik aja ya. Terus ngaji lagi kamu suntik terus kamu ngaji lagi gitu ya. Udah dapat sawit banyak kamu. Di sini jadi donatur pengajian kamu ya. Gara-gara berdebat tentang kidamnya alam itu tadi. Kedua, orang ahli filsafat itu
dikatakan kafir karena meyakini bahwa Allah itu tidak mengetahui persoalan-persoalan yang juz'i atau yang detail, soal-soal yang kecil. Maka kita wajib meyakini bahwa Allah itu mengetahui segala yang kulli dan yang juz'i. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu ilmunya gitu. Maka bertentangan dengan Al-Qur'an itu. Dan yang ketiga, mengingkari hari kebangkitan. Makanya dalam surah Yasin itu ditunjukkan ini orang sudah jadi tulang. Bagaimana Muhammad nanti dibangkitkan katanya kan. Tulang-tulang yang kayak begini nih katanya kan gitu. Dan dijawab namanya Nabi ya. Ya Allah bisa menjadikan yang sebelum ada saja bisa, apalagi sesudah ada katanya. Oh kayak gitu ya katanya kan. Tetapi namanya udah kafir, udah kalah pun memang tetap kafir karena memang kafir. Kepet. Kafir kepet-kepet. Apa kepet itu? Kepet itu artinya enggak mandi ya. Jarang mandi itu. Kamu Madan mandi apa enggak? Mandi terus kau. Ngabisin air lah kau udah enggak bayar. Enggak bayar air. Ya. Datang tukang air enggak usah keluar kau. Baru jumpai sama saya. Wah itu payah itu kata saya kan gitu, paling gitu itu. Wah itu payah itu kata saya kan gitu. Karena nanti saya bentak dulu apa? Gitu. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha qadim. Maka dikatakan di situ ilmu ta'ala itu laisa muktasab. Tidak dengan berusaha. Kalau manusia ilmunya adalah dengan berusaha. Berusaha pun gak dapat gitu ya. Ya. Udah kepingin kali jadi orang alim. Dibeli kitab-kitab itu. Sampai setiap tidur nengok nama kitab. Gak pernah dibuka pula karena buktinya masih rapi. Gitu. Ya. Enggak alim-alim lah. Kalau mau alim dibacai terus. Makanya kalau bacanya lama itu alim dia. Kalau bacanya cepat itu enggak tahu karena ditengoki aja. Dibolak-balik udah siap? Udah katanya. Cepat dia ya. Udah khatam? Udah Pak katanya. Apa isinya? Tapi tauhid katanya. Itu judulnya gitu ya. Muktasab itu artinya sama dengan disebut namanya nadhari. Ilmu yang memerlukan pemikiran itu dan dalil itu namanya muktasab. Seperti mengetahui tentang barunya alam itu muktasab. Alam itu baru mikir dulu. Ilmu yang memerlukan dengan pemikiran seperti misalnya satu itu separuh daripada seperenamnya 12. Mikir apa enggak? Satu adalah separuh dari seperenamnya 12. Apa maksudnya kan gitu ya. Lama baru oh iya ya katanya kan. 12 dibagi 2, separuhnya seperenamnya 1 dibagi 6 1. Oh iya itulah namanya mikir. Ya.
namanya muktasab. Kalau doruri lawannya, jadi muktasab disebut istilah lain namanya disebut yang nadhari. Lawannya itu namanya ilmu doruri. Doruri itu ilmu yang tidak memerlukan kepada pemikiran. Ilmu yang dihasilkan dengan menggunakan pandangan mata atau panca indera itu namanya tidak perlu pemikiran. Umpamanya ditengok lobe wahyu apa warnanya? Putih katanya kan. Hitam katanya kan. Putih katanya kan. Nah, itu nggak pakai mikir. Oh ya putih gitu ya. Rambutnya hitam, udah nggak gondrong lagi, nggak gonjes dia. Itu namanya tidak perlu mikir. Atau misalnya satu itu separuhnya dua, itu oh ya udah gampang itu ya. Dua diambil satu, oh satu ya, itu nggak perlu mikir. Tapi kalau tadi satu adalah separuh dari 1/6-nya 12, itu mikir. Nah itu namanya muktasab. Ilmu Allah tidak nadhari, ilmu Allah tidak doruri, dan ilmu Allah tidak disebut namanya badahi. Badahi itu ilmu yang dihasilkan dengan tiba-tiba dapat. Itu namanya badahi. Secara tiba-tiba. Ya. Maka ilmu Allah itu qadim. Ilmu daruri, ilmu muktasab dan ilmu badahi itu hadis. Ilmu baru. Maka pembagian ilmu dari satu sisi adalah ilmu qadim dan ilmu hadis. Ilmu qadim, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu qadim, ilmu hadis, ilmu yang baru, ilmunya makhluk. Ilmunya makhluk namanya daruri, nadhari dan badahi. Ya. Yang kedua tadi apa? Iya, istilah inkisafan taman itu dikritik sama ulama lain. Sebab kata inkisaf itu bisa memberikan pemahaman sebelumnya itu enggak inkisaf. Itu. Maka kitab ini tidak menggunakan pakai inkisaf. Tapi ala wajhil ihatati. Ya. Di dalam penjelasan yang lain dua-duanya dipakai. Ala wajhil ihatati wal inkisafi min ghairi sabqi khafa'in. Nah, gitu ya. Jadi dua-duanya itu yang lebih bagus. Maknanya sama seperti yang saya sampaikan itu tadi ya. Jadi imannya di dua itu lebih bagus apa? Yang lebih bagus. Ya. Ala wajhil ihatati wal inkishafi gitu ya. Supaya tidak memberikan pemahaman al-inkishaf itu sebelumnya enggak inkishaf. Artinya enggak terbuka. Inkishaf itu artinya terbuka gitu. Kalau meliputi itu tidak seperti itu gitu ya. Udah terbaca sama saya seperti itu ya.
Cuma tadi saya masih pertama ngajar itu perasaan masih tidur. Karena nggak bisa tidur ya, tadi malam nggak bisa tidur. Nengok kamu jam pagi gitu kok masih enak tidur gitu ya. Karena kecapean nyanyi-nyanyi itu mungkin ya. Karena ya. Karena speaker baru dibilang mana si Padil ke Medan katanya kan. Ngapain? Entah ada perlu kata. Padahal saya sudah tahu. Perlunya itu ada yang dicari itu ya. Gitu. Enggak pala saya tanya, cuma membenarkan saja apa betul gitu. Sore kok sudah nyanyi-nyanyi, berarti sudah datang barangnya. Gitu. Gitu. Itu ilmu semua kayak gitu itu ya. Maka istilahnya namanya dalam penjelasan inkisaf itu ada namanya kasyaf. Kasyaf itu sebelumnya tidak tahu, kemudian kasyaf. Ya. Kasyaf itu dikasih ilmu Allah sehingga terbuka apa rahasia Allah Ta'ala, tetapi harus diem. Tidak boleh ditunjuk-tunjukkan. Maka Allah mengetahui yang dimaksudkan ala wajhil ihatati itu secara menyeluruh apa saja yang ada di bumi. Sehingga semua yang ada di bumi seperti hitungannya pasir di laut itu pun tahu. Hitungannya tetesan hujan itu pun tahu. Kalau kamu ditanya di Medan ini janda-janda kembang berapa? Enggak akan tahu kamu ya. Perlu kamu riset dulu ya. Ketuan Kadi di sini berapa janda Pak katanya gitu kan. Mana tahu memang seleranya janda gitu ya. Supaya bisa jadi apa namanya ATM-nya. Iya Madan. Kalau nggak tahan janda aja kau cari. Ya. Sebab memang betul ada yang memang udah satu minggu nikah itu belum bisa berkumpul gitu. Ya, ketawa Pak Iwan ya. Minta tolong sama saya, tolonglah Pak katanya kan. Saya masih batuk-batuk katanya kan. Lama-lama saya tanya apa maksudnya katanya. Sangkulnya rusak Pak katakan. Jadi saya masih seluruh dicari apalah Pak geranda supaya di geranda itu Pak cangkul itu kan nanti terus tajam itu. Ya. Maksudnya bukan itu Ustaz katanya. Matilah itu kalau di geranda gitu. Ya. Ya. Tadi pagi saya ngobati orang pas sesudah ngaji. Udah nikah. Gadis dia duda ya. Tapi ya kayak gitu, kasihan dia. Udah 1 minggu entah berapa. Saya ditanya siapa yang bikin ini Ustaz? Nggak tahu. Lama-lama saya tengok-tengok yang bikin ini perempuan. Perempuan ini suka kali sama dia. Tidak boleh nikah kecuali sama dia. Rupanya dia yang laki-laki itu nggak mau. Dia ancam-ancam betul gitu ya. Sampai kalau kau nikah sama orang lain, ku bikin nanti gila kau katanya gitu. Jadi pas nikahnya pun dikawal sama tentara itu. Tentara betul ya. Bukan tentara ecek-ecek. Bukan tentara resimen mahasiswa itu. Sebab dulu kalau resimen mahasiswa itu kan kayak tentara itu kan. Prok lari di teladan itu. Berhenti saya, ini tentara betul apa enggak? Oh anak mahasiswa itu. Mahasiswa UMSU. Itu ya. Makanya kayak gitu Madan ya. Cari yang
Kamu hitung dulu berapa janda di Patumba itu. Ya. Tapi nggak usah di situlah, situ payah orangnya ya. Cari, tanya sama Padil itu tahu di mana lokasinya ya. Jalan Pancing sana gitu ya. Biar disisir sama Padil. Ya. Cepet dia, orang pinjem speaker aja sebentar dapat gitu. Ya. Jadi Allah mengetahui hitungan pasir, hitungan daun-daun yang ada di satu pohon, bahkan yang rontok hari ini berapa, itu semua tahu. Makanya orang yang sudah dikasih ilmu Allah Ta'ala, itu dia bisa nunjuk daun itu nanti akan rontok besok. Itu tahu dia. Tanda daun ini rontok hari ini dan tanda semua itu. Saya pernah tahu kayak gitu. Tahu dia rontoknya daun gitu. Ngapain lah rontoknya daun kok diketahui di hati saya kan. Maka wajib bagi kita bahwa Allah itu bersifat ilmu, mengetahui, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Yang samar dan yang jelas, dan yang paling samar, dan yang gaib, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Maka Allah Maha tahu itu. Ilmu Allah Ta'ala itu wahid, satu. Walaupun yang diketahui itu banyak. Itulah makna sifat wahdaniyah yang lalu, bahwa sifat Allah itu satu. Walaupun yang diketahui banyak, tetapi ilmunya satu, bisa mengetahui untuk segala yang mau diketahui dan yang diketahui. Beda dengan ilmu manusia, tergantung banyaknya ilmu. Oh ini baca kitab, pakai ilmu nahu, pakai ilmu sorof. Jangan baca kitab pakai ilmu elektronik. Ya, betul elektronik pakai ilmu nahu, nggak cocok. Jadi ilmu manusia itu banyak. Maka ada fakultas, fakultas hukum, fakultas pertanian, fakultas pendidikan, saking banyaknya sampai payah milih. Ini yang mau saya pilih yang mana ini katanya kan. Nanti saya pilih ini tamat nggak jadi katanya kan. Karena udah saya tengok yang tamat payah ini katanya. Tamat SPDI malas ngajar. Kamu apa? Oh, SPDI ya. PDI Perjuangan. Ya. Nah, karena ngajar itu honornya banyak Ustadz, sedikit ya. Rahmat Allah ya. Begitu ngajar banyak kali tugasnya, kemudian disuruh datang pagi-pagi pakai sepatu necis, biasanya pakai celana cingkrang, suka-suka hati ya. Kerjanya suka-suka hati, maka ngasih makan ayam, ya, cerita sama ayam gitu ya. Ini pakai sepatu necis, ya, kayak gini lah. Dapat gajian 450 gitu, misalnya, misalnya gitu ya. Ngambilnya melalui rekening, dipotong lah. Iya, ngambilnya melalui rekening pula itu. Sudah 3 hari nggak masuk kena potong. Dipotong di bank 10.000 ya. Sampai nerima nggak bisa bernapas dia. Kenapa bang kok pucat? Nggak usah aku tanya katanya. Udah sedikit uangnya katanya. Ya. Makanya sebagian terus udahlah ngajar privat aja aku katanya kan. Enak suka-suka hatiku katanya kan. Nggak datang pun bisa nggak pala kali. Ini nggak datang.
Udah pernah ngajar? Belum ya. Udah ngajar kamu ya, biar rapi kamu. Ya. Ya. Biar kayak guru-guru gitu ya, necis gitu ya. Yang biasa kerja ngangkat barang segala macam itu begitu disuruh, kalau ini satu hari bisa lah 150 katanya kan, agak kerja keras sedikit katanya. Dapat 5 hari aja udah banyak ini. Ini 1 bulan 450, mati lah ini katanya. Ya. Iya ya. Sabar dan ikhlas gitu. Terus di sini ada tulisannya itu ikhlas beramal gitu. Kalau orang Departemen Agama kan tulisannya ikhlas beramal gitu ya. Padahal nggak ada yang ikhlas itu. Pokoknya ada kesempatan dibahas gitu ya. Makanya yang dapat sertifikasi itu gondok. Udah 6 bulan nggak dapat. Saya tanya, udah dapat Ustadz? Yang cocok di kampak kepalanya. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa katanya? Udah 6 bulan ini nggak dapat aku katanya kan. Ya coba lah entah dibayar 500.000. Dulu udah pernah saya bayar 1 juta Ustadz, nggak keluar juga. Siapa lah yang bikin kayak gitu? Orang-orang itulah katanya kan. Gitu. Mungkin Ustadz saja ada kesalahan. Enggak semuanya katanya kan. Ya sabarlah Ustadz. Apa yang cocok di kampak kepalanya itu. Karena dia mengharapkan itu betul, rupanya nggak dapat. Kalau sikit-sikit pemberkasan, sikit-sikit pemberkasan. Iya. Sampai nggak bernapas dibuatnya ya kan. Muak ya kan. Karena ada kawan yang kayak gitu langsung. Jadi yang diujikan rumus fisika dulu. Mana yang ujiannya awal? Jadi nggak lulus pulang lagi pemberkasan di situ. Makanya itu bil fulus tembus bitunil fulus mampus. Ya. Caranya kepala sekolah mendekati orang itu, kita titipkan ini 2 juta lulus. Itu caranya kayak gitu. Di sini tulisannya ikhlas beramal. Memang kayak gitu ya. Enggaknya yang kepalanya ada tulisan Majelis Taklim Darul Anwar, ya. Jangan macam-macam di jalan, ya. Karena ada tulisannya Majelis Taklim Darul Anwar, tiba-tiba maki-maki. Anjing kau katanya kan. Ya, nah, bapakku polisi ya katakan gitu. Tengok, oh tapi Majelis Taklim Darul Anwar gitu ya. Makanya hati-hati yang pakai itu ya, dijaga gitu. Tapi jangan takut, ya. Maksudnya itu dijaga gitu ya. Jadi Allah mengetahui yang di langit dan di bumi, maka dalil aklinya sekarang bahwa Allah itu mempunyai sifat ilmu, wajib bersifat ilmu. Bahwa Allah itu menciptakan, Allahu shoni. Allah menciptakan alam ini dengan begitu indah, laut yang biru, langit yang dihiasi dengan bintang-bintang, dan bintang-bintang itu berenang, artinya tidak bersendar kemana-mana. Planet-planet itu kan juga berenang, dalam Al-Quran disebutkan ya. Tidak bersandar kemana-mana. Allah Maha bisa seperti itu. Maka orang atau siapa yang menciptakan seperti itu berarti wajib punya ilmu. Nggak mungkin menciptakan seperti itu tidak punya ilmu. Maka yang bersifat seperti itu adalah punya ilmu
mustahil bersifat al-jahlu gitu ya. Allah menciptakan laut, menciptakan langit tidak bergantung, menciptakan siang dan malam, kalau siang pergi kemana perginya, kalau malam pergi kemana perginya. Menciptakan angin macam-macam, ada angin namanya kentut ya. Kalau sesudah operasi itu harganya mahal, sesudah operasi usut buntu, yang ditunggu keluarganya di situ didengarin aja kentut apa belum gitu ya. Kalau udah tut katanya, oh udah bener operasinya kan ya. Jadi nungguin kentut itu semua. Begitu harganya angin itu ya. Maka siapa atau zat yang punya kepandaian seperti itu ya pasti bersifat ilmu, wajib bersifat ilmu, mustahil bersifat al-jahlu. Dalam Al-Qur'an dalil naklinya innallaha bikulli syai'in alim. Surah Mujadalah ayat 7. Sesungguhnya Allah Maha pengetahui dengan segala sesuatu. Surah At-Tolak ayat 22, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Surat Al-A'la, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu bukan surat Al-A'la, ini yang lain. Allah mengetahui apa yang menjadi pandangan mata dengan mencuri, curian mata, dan apa yang dirahasiakan oleh dada. Misalnya namu ke rumah orang, ada anak gadisnya lewat gitu, terus dicuri, pandangannya itu mencuri, itu Allah Maha tahu. Zaman dulu ya, kalau sekarang kan ditengoki karena memang nggak punya malu sekarang ya. Kalau dulu di tempat raja, di tempat orang yang alim, begitu bertamu gitu, ada keluarganya, ada anaknya gitu, dicuri, ditengok gitu. Kha'inatul a'yun, itu Maha mengetahui Allah. Kamu curi pandang, sedang nengok-nengok sama Madan misalnya, ya, misalnya ya. Nah, sikit-sikit kamu tengok Madan waktu acara maulid misalnya ya. Itu juga Allah Maha mengetahui, mana tahu ada yang tertarik ya. Tertarik, kalau udah tertarik itu bahaya. Makanya nggak usah tengok-tengok sama Madan, nanti tertarik. Ketawa ya. Apalagi dia punya ilmu misalnya ya. Ilmunya ilmu pelet misalnya ya. Kayak udah adzan ini belum? Hah? Ntar lagi. Iya. Jadi itu dalil-dalil yang banyak menerangkan Allah mempunyai sifat ilmu. Maka Allah wajib bersifat ilmu, mustahil bersifat al-jahlu. Dalil aklinya jelas, dalil naklinya sudah jelas. Maka ikutilah mazhab ahli sunnah wal jamaah, jangan ikuti mazhab Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu tidak mempercayai sifat ilmu. Dia mempercayai bahwa Allah itu maha mengetahui tetapi tidak bersifat ilmu. Nanti diterangkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.